Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyih dengan NIM 2024000130. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang konsep kepemilikan harta dalam perspektif Islam. Langsung saja menuju pembahasan, yaitu yang pertama yaitu konsep kepemilikan dalam Islam. Milik dalam buku fikih muamalah berarti keistimewaan terhadap pemilik suatu benda untuk berperilaku secara bebas, bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang syar'i. Jika seseorang memiliki suatu benda yang sah menurut syara, maka orang tersebut bebas melakukan apapun terhadap benda tersebut, baik dijual, dipinjamkan, ataupun digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Sedangkan menurut bahasa dapat dikategorikan sebagai suatu ringkasan hukum yang menghalangi hak orang lain. Menurut syariat yang membetulkan pemilik keurusan itu untuk tetap berbuat terhadap barang miliknya semaunya kecuali ada penghalang. Selanjutnya yaitu konsep kepemilikan melambangkan bagian dari 4 pokok kebebasan. Yang pertama yaitu kebebasan beragama, berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan yang terakhir yaitu kebebasan tingkah laku. Pengertian harta secara syara disebut al-mal, sedangkan dalam jamaknya disebut al-amwal. Kepemilikan secara lughat atau bahasa dapat diartikan sebagai memiliki suatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya. Secara syar'i, harta digambarkan sebagai segala sesuatu yang digunakan pada sesuatu yang benar menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, dan hibah. Mendapati pengertian tersebut, maka apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia maupun meliputi harta, uang, perhiasan, rumah, dan kendaraan, hasil perkebunan, perikanan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal atau harta kekayaan. Materi selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama yaitu sebagai kebutuhan dan hiasan. Yang kedua sebagai amanat. Yang ketiga sebagai musuh. Dan materi yang terakhir yaitu fungsi harta. Fungsi harta bagi umat manusia sangat banyak. Harta dapat menopang kegiatan manusia baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh sebab itu, manusia harus selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang oleh Islam. Biasanya cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap kegunaan harta, seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri. Ia menggunakan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal biasanya dimanfaatkan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pada ulasan ini akan diterangkan fungsi harta yang sesuai dengan syarak, antara lain kesempurnaan ibadah. Yang kedua itu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga yaitu meneruskan rantai kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Yang keempat yaitu pelengkap mencari dan mengembangkan ilmu. Yang kelima yaitu keharmonisan hidup bermasyarakat dan bernegara, seperti orang kaya yang memberi pekerjaan kepada orang yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan silaturahim. Dengan materi diat tersebut dapat disimpulkan konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam, yaitu diakuinya hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut bukanlah bersifat mutlak. Hal ini dibuktikan bahwa hak milik berkaitan erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa memperhitungkan akibatnya.
Dalam hal ini dilarang juga adanya penindasan terhadap hak orang lain melalui harta yang dipunyainya, karena dalam harta tersebut termuat sebagian hak-hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam mengizinkan individu untuk memiliki hak milik pribadi, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah pada tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.